Jadi teman-teman, buku di kelas 10 menentukan arah setelah lulus SMA ini berisi saran-saran dan tips untuk anak kelas 1 SMA. Nah, termasuk juga informasi-informasi yang diperlukan agar anak SMA itu mampu mengambil keputusan atau membuat rencana tentang pendidikan lanjutan apa yang akan ia ambil ketika nanti dia lulus SMA ya. Termasuk andai kata dia tidak melanjutkan pendidikan, kira-kira skenario apa atau rencana apa yang dia bisa ambil agar dia bisa mendapatkan atau mencapai masa depan yang lebih baik. Jadi isi buku ini yang pertama adalah penjelasan ya tentang apa gunanya sekolah. Jadi di era internet ini dan di era 4.0 ini, dalam banyak podcast di YouTube memang sepertinya anak sekolah itu juga diberi informasi bahwa sekolah itu tidak penting ya. Jadi banyak orang-orang sukses secara finansial atau orang kaya di YouTube menyatakan bahwa sekolah itu tidak penting, tapi mereka lupa memberitahu bahwa mereka memiliki faktor X di dalam mencapai kesuksesan itu ya, yaitu mereka punya ilmu dan mereka punya kemampuan yang mungkin mereka juga tidak dapatkan di sekolah ya. Mungkin mereka mendapatkannya melalui proses penemuan sendiri. Nah, namun buku di kelas 10 ini memang tidak ditulis untuk anak-anak jenius ya. Dia tidak ditulis untuk anak sekolah yang jenius, yang sudah pintar luar biasa sehingga dia tidak perlu diberi informasi ataupun tips-tips untuk mencapai kesuksesan. Jadi buku ini memang ditulis untuk anak SMA biasa atau anak sekolah biasa yang pada umumnya ya, yang memiliki risiko untuk pada akhirnya mendapatkan masalah sebagaimana aku utarakan di video sebelumnya ya. Masalah yang timbul akibat salah mengambil keputusan ketika mau kuliah atau ketika kuliah, yang akhirnya masalah itu juga yaitu tadi ya, penyesalan kaitannya dengan kuliah yang diambil. Nah, sekali lagi ya, buku ini tidak ditulis untuk anak sekolah atau anak SMA yang jenius. Ini ditulis untuk anak SMA yang biasa saja. Nah, kemudian di sini dijelaskan juga tujuan sekolah ya bagi diri sendiri. Jadi dijelaskan di situ bahwa pada akhirnya sekolah itu untuk apa yang ingin dibentuk dari proses sekolah itu ya. Kemudian juga bahwa nanti dijelaskan bahwa akhirnya ujungnya itu adalah kemampuan dari seseorang untuk akhirnya berkarya. Berkarya itu ya bekerja, baik membuat karya maupun melakukan pekerjaan yang ujung-ujungnya sih memang untuk menopang hidup ya. Kalau di buku ini dijelaskan seperti itu. Nah, kemudian bab berikutnya berisi tentang tips agar sekolah berjalan dengan baik ya. Jadi di bab itu ada 21 tips atau saran yang aku sampaikan dan aku himpun untuk siswa-siswa SMA yang biasa-biasa aja ini ya, agar mereka pertama menikmati sekolah itu, yang kedua mereka bisa menjalani sekolah itu dengan optimal dan akhirnya mendapatkan hasil yang optimal. Nah, kemudian aku juga menjelaskan tentang kuliah di buku ini ya, yaitu penjelasan kepada siswa SMA bahwa mereka itu harus menentukan tujuan kuliah. Kalau kuliah tidak ada tujuannya, tujuan akhir yang akan dicapai, sebaiknya ya tidak usah kuliah. Jadi memang kuliah itu harus dilakukan apabila ada tujuan yang ingin dicapai. Pokoknya ada penjelasan lengkap ya mengenai kuliah di sini ya, tentang strata-strata S1, S2, S3, kemudian tentang ada juga daftar jurusan yang mungkin bisa dipilih atau dipelajari atau ditelaah untuk pengetahuan anak sekolah yang mungkin bisa memberi inspirasi kepada mereka ya. Nah, kemudian
di akhir bab itu ada tips untuk menghadapi ujian saringan masuk Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. Jadi STAN ya, pernah dengar ya. Nah, jadi ada dalam banyak kasus anak SMA itu mulai berencana mendaftar STAN itu ketika dia kelas 3 SMA ya. Jadi kelas 3 awal dia baru dapat informasi kan terkait Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, terus akhirnya dia mulai belajar dan sebagainya. Padahal kalau misalnya anak SMA itu sudah tahu mengenai tentang informasi mengenai STAN dan sebagainya, dia bisa mulai mempersiapkan diri dari kelas 1 SMA. Itu akan lebih ringan bagi mereka ya. Artinya nanti mereka itu bisa mempersiapkan lebih awal dan itu tidak akan terlalu berat ya. Jadi mereka itu sudah ada pemanasan dari awal. Karena sekarang seleksi mahasiswa STAN itu juga ada tes fisiknya ya. Jadi kesemaptaan, ada lari-lari, ada push up mungkin ya. Jadi itu memang perlu dipersiapkan dari awal. Dan kaitannya dengan USM STAN ini ya, apabila anak SMA itu mempersiapkan diri untuk mengikuti ujian saringan masuk Sekolah Tinggi Akuntansi Negara atau STAN, dia itu sebenarnya kurang lebih juga mempersiapkan untuk tes-tes sekolah kedinasan yang lain ya, termasuk mungkin juga tes polisi ya, tapi itu ada ketentuan lain yang berlaku ya kalau untuk polisi ya. Tapi secara substansi itu nanti materinya kurang lebih sama ya. Ada ujian tertulis, kemampuan skolastik, kemudian kesemaptaan, tes kesemaptaan seperti lari-lari, push up, renang dan lain-lain. Jadi di bab terakhir itu nanti pembaca atau anak SMA kelas 1 itu bisa menyimpulkan bahwa tips itu relevan untuk beberapa sekolah kedinasan lain ya selain STAN. Jadi mungkin relevan untuk STIS atau relevan juga untuk sekolah tinggi yang lain misalnya. Oke, teman-teman, itu penjelasanku ya tentang buku ini, dan latar belakang kenapa buku ini aku tulis itu ada di video sebelumnya. Kemudian apabila teman-teman berminat ingin membaca, ingin mempelajari buku ini, teman-teman bisa mendownload di link yang ada di deskripsi video ini. Jadi aku akan membagikan link downloadnya di deskripsi video ini. Karena apa? Karena versi cetaknya sudah habis ya. Jadi aku akan bagikan linknya di deskripsi video ini. Teman-teman bisa download di link yang tersedia itu. Jadi untuk bisa mendownload, teman-teman harus mendaftar dulu ya di platform itu ya. Yaitu nanti bisa teman-teman lihat caranya di internet ya. Teman-teman bisa googling. Nah, oke teman-teman, itu adalah penjelasanku tentang bukuku ini ya. Di kelas 10 menentukan arah setelah lulus SMA. Semoga teman-teman yang sekiranya perlu untuk membaca bisa memanfaatkan buku itu. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video lainnya.